ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki Mahapatita Pavana Jagat Guru Srila Prabhupada Ananta Bhakti Vaishnava Shri Guru Parampara ki Isa Goswami Vrindavan ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki. All glories to Srimad Bhagavatam. Segala pujian pada semua penyanyi, segala pujian pada semua penyanyi, segala pujian pada Sri Sri Guru dan Sisi Gauranga Nitya. Amagyana timirandasya, gyanangyana savakaya, chakshurunjalitam yena tasmai Sri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarini Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kalamayam Dadati Swaradhantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavachat Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Sajivam Sadvaitam Savutam Parijana Sayatam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Pancha Kalpatam Vyascha Kripa Sindhu Yadevacha Patitanam Pavanidyo Vaishnavibhyo Namo Namo Mahavadanyaya Krishna Deva Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Krishna Nityanandam Aham Nami Sarvanandam Karam Param Harinama Pradam Devam Avaduta Siromani Panchatattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namani Bhakta Saktitam Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balalabhadra Subhadryam Sri Jagannathayate Namah Govardhanam Dharam Bande Gopalam Goparupinam Gokulatsavam Ishanam Govinda Gopika Priyam He Krishna Karuna Sindhu Dinam Bandhu Jagapate Gopisa Gopika Kancha Rakta Kanchana Gauranga Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Pranamami Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Vasadi Prabhu Nityananda
भक्तिभ्यो च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Pertama, mohon izin untuk menyampaikan semua sujud dan doa pada guru rohani kami tercinta. Semoga beliau dan Srila Prabhupada menuntun kita untuk bisa tekun di dalam mendengarkan Bhagavad Gita ataupun Krishna Kata. Bab 8 ya. Yang sekali kita bisa berjumpa lagi setelah hampir 8 tahun ya berpisah ya. Ya, karena dipisahkan oleh kegiatan kita masing-masing ya. Semoga semua penyembah dalam keadaan sehat semua ya. Ya. Bukan hanya sehat saja tapi tetap semangat dalam bakti ya. Semangat. Ya. Harus semangat dalam bakti. Kan sloka 3 ya? Ya. Bab 8, kita baca dari bab 8 sloka 3. Sri Bhagavan Uvaca Sri Bhagavan Uvaca Aksaram Brahma Paramam Swabhavo Adhyatmam Tukyate Buta Bhavodbhava Karo Visarga Karma Samhita. Sri Bhagavan Uvaca Aksaram Brahma Paramam Aksaram Brahma Paramam Swabhavodyatmam uchyate Bhuta bhavodbhavakaro Visarga karma samjitam Sri Bhagavan Uvaca Aksaram Brahma Paramam Swabhavodyatmam uchyate Bhuta bhavodbhavakaro Visarga karma samgritam. Sri Bhagavan Uvaca Aksaram Brahma Paramam Swabhavodyatmam uchyate Buddha Bhavodbhavakaro Visarga karma samhita. Sri Bhagavan Uvaca Aksaram Brahma
Brahma Paramam Svabhavajatma Muchyate Uta Bhavakaro Visarga Karma Samgita Sri Bhagavan Vacha Aksaram Brahma Paramam Sabhavo Yatmam Uchyate Utau Bhavon Bhavakaro Visarga Karma Samsnitaha Sri Bhagavan Uvaca Aksaram Brahma Paramam Svabhavodhyatmam Uchyate Uta Bhavot Bhavakaro Visarga Karma Samsritaha Sri Bhagavan Vacha Sri Bhagavan Vacha Aksaram Brahma Paramam Svabhavodhyatmam Uchyate Uta Bhavakaro Visarga Karma Samgita Sri Bhagavan Vacha Aksaram Brahma Paramam Svabhavodhyatmam Uchyate Uta Bhavakaro Visarga Karma Samgita. Satu lagi. Aksaram Brahma Paramam Svabhavodhyatmam Uchyate Visarga Karma Samgita. Sri Bhagavan Vacha The Supreme Personality of Godhead says, Personality Tuhan Yang Maha Esa bersabda, Aksaram indestructible, tidak dihancurkan. Brahma Brahman, Paramam transcendental, rohani, Swabhava eternal nature, sifatnya yang kekal, Adhyatma the self, sang diri, Uchyate is called, disebut, Bhutabhava Udbhavakaraha producing the material body of the living entities, menghasilkan badan material untuk sang makhluk hidup, Visarga creation, ciptaan, Karma productive activities, kegiatan yang membuahkan hasil, Samjunita disebut, is called. The Supreme Personality of Godhead
Sen, the index table, the transcendental life entities is called Brahman. Yeah. And his eternal nature is called Adhyatma, or the self. Action pertaining the development of material bodies of the life entities is called karma, or creative activities. Personalitas Tuhan Yang Maha Esa bersabda, sang makhluk hidup yang tidak dihancurkan, yang bersifat rohani disebut sebagai Brahman. Jadi nanti kita baca juga atau lihat kembali 2 sloka sebelumnya yang nyangkut pertanyaan Arjuna. Dan sekarang di sloka ketiga ini Sri Krishna mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan Arjuna yang disampaikan pada sloka pertama dan kedua. Dan sifatnya yang kekal disebut Adhyatma ataupun sang diri. Jadi sang diri kita yang sejati itu disebut Adhyatma, ya. Ataupun dan juga sebagai makhluk yang kekal, kita adalah makhluk yang kekal, ya, yang disebut sebagai Brahman, ya. Jadi ada 2 sebutan di sini jelasan. Kita sebagai makhluk yang kekal disebut Brahman, yang disebut yang makhluk itu yang bersifat rohani, bukan badan ini yang bersifat rohani, ya, tetapi sang diri yang sejati, sang roh ataupun sang roh itu, ya. Dan kemudian juga karena sifatnya yang kekal daripada sang jiwa itu, dia disebut sebagai Adhyatma. Dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kemajuan untuk mendapatkan badan material ini, ya, untuk mendapatkan badan material dari sang makhluk hidup disebut karma. Jadi kegiatan apapun yang kita lakukan kalau ditujukan untuk mendapatkan badan material lagi, maka itu disebut karma ataupun kegiatan yang membuahkan hasil, ya. Nah, kenapa Sri Krishna menjelaskan hal ini? Karena di dalam sloka sebelumnya Arjuna bertanya, ya, siapa penikmat daripada korban suci, itu sloka kedua. Dan bagaimana sang makhluk hidup tinggal di dalam badan, oh Madhusudana. Dan bagaimana, ya, and how those can engage in the personal service known you at the time of death. Dan bagaimana mereka yang menyibukkan dirinya dalam pelayanan bakti mengerti ataupun mengetahui diri Anda pada saat kematiannya, ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaannya yang disampaikan. Dan juga sloka pertama juga Arjuna bertanya, oh Tuhanku, kepribadian yang utama, apa itu Brahman? Jadi pertanyaan yang pertama adalah apa itu Brahman? Sekarang di dalam sloka ketiga ini Krishna menjawab, Brahman itu adalah sang makhluk hidup yang kekal, ataupun diri kita sebagai jiwa itu disebut Brahman, ya. What is the self? Siapa itu sang diri? Yang diri disebut Adhyatma, ya. What are productive activities? Apa itu kegiatan yang membuahkan hasil? Itu kegiatan yang berkaitan dengan badan material kita ini ataupun untuk mendapatkan kembali badan material ini, itu disebut karma ataupun kegiatan material, ya. What is this material manifestation? Nah, itu nanti akan dijawab berikutnya. And what are the demigod? Please explain ini. Apa itu para dewa dan sebagainya, itu ditanyakan. Jadi di dalam sloka ini Krishna menjawab 3 pertanyaan, ya, yaitu sang diri yang disebut dengan Brahman, kemudian apa namanya makhluk hidup yang kekal disebut Brahman, kemudian sang diri sebagai jiwatma yang juga disebut Adhyatma, dan kegiatan yang berkaitan dengan kemajuan untuk dari badan material ini itu disebut dengan karma, ya, ataupun kegiatan yang membuahkan hasil. Sekarang kita baca
penjelasan dari Srila Prabhupada. Dan saya akan harus baca juga bahasa Inggrisnya karena ada 3 penyembah yang belum mengerti bahasa Indonesia sepenuhnya. Purport by Mr. English A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Brahman is indestructible and eternally existing. Jadi Brahman itu tidak pernah bisa dihancurkan dan berada secara kekal ataupun hadir secara kekal. Karena itu di dalam bab 2 Bhagavad Gita sudah jelaskan sang jiwa itu tidak lahir, tidak pernah meninggal, tidak bisa dibasahi oleh air, tidak bisa dipotong oleh pisau, tidak bisa dibunuh, ya, ataupun tidak bisa dibagi dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa pelajaran pertama yang diberikan oleh Sri Krishna kepada Arjuna adalah mengenai identitas diri kita sebagai sang roh ataupun jiwa. Ya. And its constitution is not changed at any time. Dan kedudukan dasarnya sebagai jiwa yang kekal itu tidak pernah berubah sepanjang waktu. Karena dia sifatnya kekal, maka suatu yang kekal itu tidak pernah berubah, kan? But beyond Brahman, there is a Param Brahman. Nah, sekarang Srila Prabhupada memberikan pemahaman yang lebih luas lagi. Selain Brahman yang ada di dalam diri kita, yaitu sang diri, sang roh, ataupun jiwa itu disebut Brahman. Tapi di sisi lain, dalam diri kita ini ada juga disebut Param Brahman. Ya, Brahman refers to the living entities. Brahman mengacu kepada satu makhluk hidup ataupun sang makhluk hidup. And Param Brahman refers to the Supreme Personality of Godhead. Dan Param Brahman artinya adalah personal Tuhan yang Maha Esa. Ya, kenapa Paramatma juga disebut sebagai personal Tuhan yang Maha Esa? Karena Tuhan yang Maha Esa mempunyai 3 aspek, kan? Brahman, Paramatma, dan Bhagawan. Ya, jadi antara Brahman, Paramatma, dan Bhagawan sesungguhnya tidak ada beda karena berbeda fungsi, ya, dari masing-masing perwujudan beliau. The constitutional position of the living entity is different from the position he take in the material world. Ya. Kedudukan dasar sang makhluk hidup berbeda dengan kedudukannya ataupun posisinya di dunia material ini. Siapa yang mengerti perbedaannya? Antara kedudukan dasar sang makhluk hidup dan posisinya, kedudukannya di dunia material ini berbeda. Apa perbedaannya? What is the difference? Iya, jadi kedudukan dasar sebagai dari sang jiwa adalah dasa-dasa anudas. Jiwera Swarupa Nitya Krishna Das. Ya, itu swarupa ataupun identitas asli daripada sang jiwa itu adalah layang kekal dari Sri Krishna. Sedangkan di dunia material ini kita melupakan kedudukan dasar itu dan kita menganggap diri kita penikmat. Ya, itulah perbedaannya. Ya. In the material world, in the material consciousness, his nature is to try to be the Lord of matter. Jadi dalam kedudukan yang disimpangkan di dunia material ini karena pengaruh daripada sifat alam material ini, maka dia ingin menjadi penikmat daripada dunia material ini. Ya. But in spiritual consciousness, tapi dalam kesadaran rohani ataupun kesadaran Krishna, his position is to serve the Supreme. Dan dalam kesadarannya yang murni, mestinya dia apa? Melayani Tuhan yang Maha Esa.
When the loving entity is in material consciousness, ketika sang makhluk hidup, sang jiwa ini dalam kesadaran materialnya, he has to take on various bodies in the material world. Karena itu, dia harus mendapatkan berbagai macam badan di dunia material ini. Ya, karena itu dia terus ingin menikmati dunia material ini. Karena itu Krishna selalu memberikan badan-badan yang baru sesuai dengan kesadarannya. Ya. He has to take on various bodies in the material world. Maka itu, ya, sang jiwa mendapatkan berbagai macam badan di dunia material ini. This is called karma. Itulah yang disebut karma, ya, or varied creation by the force of material consciousness, ataupun berbagai ciptaan, ya, yang dipaksa oleh kekuatan ataupun kesadaran material. Jadi di sini kita harus mengerti bahwa sepanjang kita masih memiliki keinginan untuk menikmati dunia material ini, dan kita lupa dengan hubungan kita dengan Tuhan dan lupa dengan kewajiban dasar kita sebagai pelayan kekal Sri Krishna, maka sepanjang itu pula kita akan mengembara terus dunia material ini dan selalu diberikan badan-badan yang baru sesuai dengan kesadaran kita akhir pada saat kita meninggal. Itu jelaskan, ya. Kesadaran apapun yang dicapai oleh seseorang pada saat meninggalkan badannya, ya, keadaan itulah yang dia capai dalam kehidupan berikutnya. Whatever the consciousness one attained in the time of death, ya, so that will lead the soul to get another body according to that consciousness. Ya. Kalau di dalam hidup ini dia terikat dengan ayam, pokoknya sambungan ayam itu, cok gasal, ya. Pada saat meninggal ingat itu dia jadi ayam dia, ya. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan di dunia material ini yang menjadi hobi yang paling menarik bagi kita, itu yang akan kita ingat pada saat meninggal. Maka itulah yang akan kita capai dalam kehidupan berikutnya. Jadi itulah hukum alam seperti itu, ya, mengarahkan itulah, karena itu disebut karma, ya. Jadi sepanjang kita melakukan kegiatan untuk kepuasan indera kita, ya, untuk mendapatkan badan-badan baru, itulah yang disebut karma di sini. In Vedic literature, the living entity is called Jivatma and Brahman. Di dalam sastra Weda, ya, sang makhluk hidup yang kekal ini disebut Jivatma ataupun Brahman. But he is never called Param Brahman. Sang Brahman ini tidak pernah dia disebut sebagai Param Brahman, ya, karena Param Brahman itu artinya Tuhan, ya, itu Paramatma yang ada di dalam hati kita. Ya, Param Brahman juga artinya Tuhan yang Maha Esa, gitu, ya. Jadi harus dibadaikan antara Jivatma dan ataupun kadang-kadang disebut Brahman dan Param Brahman. Ya. The living entity of Jivatma take different position, ya. Dan sang makhluk hidup ini, Jivatma ini, mengambil posisi-posisi yang berbeda-beda. Sometimes is merged into the dark material nature and identifying himself with matter. Kadang-kadang, ya, sang makhluk hidup ini masuk ke dalam kegelapan dunia material ini, ya, kegelapan dari sifat alam material ini, dan mempersamakan dirinya dengan alam material ini, ataupun mempersamakan diri dengan badan, ya. And sometimes he identify himself with the superior. Ya, kadang-kadang dia mengidentifikasi dirinya, mempersamakan dirinya dengan sesuatu yang lebih tinggi, ataupun sifat-sifat rohani, ataupun spiritual nature. Therefore, he is called the Supreme Lord.
marginal energy. Karena itu, sang jiwa ini juga disebut sebagai tenaga marginal, tenaga antara dari Tuhan. Marginal artinya posisi di tengah-tengah, ya, dia bisa ke atas, bisa ke bawah, ya. According to his identification with material or spiritual nature, he received material or spiritual body. Dan sesuai dengan identifikasi dirinya itu, ya, sang jiwa ini, maka dia bisa menerima badan material ataupun badan spiritual. In material nature, he may take a body from any of 8,400,000 species of life. Dalam kesadaran materialnya, kesadaran yang lebih bawah, dia ingin menikmati dunia material ini, dia diberikan badan, boleh memilih badan ataupun berpindah dari satu badan ke badan yang lainnya dalam sejumlah 8.400.000 jenis kehidupan. Ataupun kalau kita ke swalayan, ya, mau membeli pakaian, di sana sudah disediakan berbagai macam merek dan mode pakaian, ya, yang kita minati begitu. Sesuai juga dengan, ya, kekuatan daya beli kita gitu. Ya. Ya. Juga begitu. Sang jiwa ini disiapkan sudah ada etalase badan mana yang pilih, mau jadi cacing, mau jadi serangga, mau jadi harimau, mau jadi manusia, boleh memilih gitu. Tapi sesuai dengan kesadarannya gitu. Membelinya dengan apa? Bukan dengan uang. Krishna tidak menjual badan ini dengan uang, ya, tapi dengan karma kita, kesadaran kita seperti itu. But in spiritual nature, he has only one body. Tapi dalam sifat rohaninya, dia hanya memiliki satu badan. In the material nature, he is manifested sometimes as a man, as demigod, animal, beast, bird, etc. Dalam sifat alam materialnya ataupun di dalam keterikatan material ini, sang jiwa kadang-kadang mendapatkan badan-badan, kadang-kadang lahir sebagai manusia, kadang-kadang bisa menjadi dewa, ya, bukan di rumah dewa ketutnya, ya. Ya. Kadang-kadang mendapatkan badan manusia, badan binatang buas, burung dan sebagainya, sesuai dengan karmanya, according to his karma. To attain material heavenly planets and enjoy their facilities, he sometimes perform sacrifice. Untuk mendapatkan badan yang saleh ataupun untuk mencapai planet-planet surga dan menikmati fasilitas di sana, ya, kadang-kadang orang, ya, melakukan korban-korban suci. But when his merit is exhausted, he returns to the earth again in the form of a man. Tapi ketika hasil karma baiknya, kegiatan salehnya sudah habis, ya, maka dia kembali lagi lahir menjadi manusia lagi di dunia materi ini, di kejelasan. This process is called karma. Jadi proses ini disebut karma. Jadi karma ini membawa seseorang, kalau dia lebih banyak melakukan korban suci ataupun kegiatan-kegiatan saleh, darah punya dan sebagainya, dia lahir di surga, menikmati di sana. Ya. Tapi kalau dia lebih banyak melakukan kegiatan jahat, memaling, mencopet dan menipu ataupun, ya, banyak kegiatan-kegiatan yang adharma lainnya, mereka dia merosot, jatuh dihukum di neraka. Setelah itu lahir lagi mendapatkan badan-badan material. Ya. Bisa juga mendapatkan badan manusia ataupun mendapatkan badan-badan yang lebih rendah dari manusia, seperti itu. Nah, berapa lama sang jiwa ataupun orang yang melakukan kegiatan saleh ini menikmati di surga? Jadi ini, orang bisa masuk surga itu atas kegiatan salehnya, tergantung kepada
seberapa besar kegiatan saleh yang dia yang dia lakukan di dunia material ini. Sama seperti turis-turis yang datang ke Bali, ya, dari berbagai negara. Mereka kan anggaplah dari Bali itu surga, ya. Mereka datang ke Bali, bisa tinggal di Bali beberapa lama sesuai dengan ya visa yang mereka peroleh. Pertama, yang kedua dengan sejumlah mana uang yang mereka miliki begitu, ya. Kalau yang milioner begitu bisa tinggal di hotel bintang 5 dan dengan pengawalan ketat dan sebagainya, ya. Dan dikawal, ya, mobilnya Rolls Royce ataupun yang mewah seperti itu, ya. Tapi yang ada juga yang kelas backpacker apa sih itu, yang hanya kantong ransel saja begitu, ya. Ya mungkin dia tinggalnya di rumah-rumah penduduk, nyewanya beberapa dan makannya di warung begitu, ya. Kalau seperti ketika Raja Salman datang ke Bali itu satu hotel di blok disewa walaupun tidak semuanya digunakan gitu untuk aman kan, ya, seperti itu. Karena kekayaannya berlimpah, dia tidak kurang uang begitu, dia bisa menikmati. Dan tapi orang-orang yang datang hanya sekedar dapat Bali dan berlibur begitu, dia tidak bisa sewa mobil, hanya sewa sepeda motor keliling-keliling seperti itu kan. Banyak kita lihat harus seperti itu. Nah di surga juga seperti itu, ya. Yang kegiatan salehnya lebih banyak, dia mendapatkan garlannya lebih mewah, pakaiannya mewah, dan pakai fasilitas kendaraan mewah di sana seperti itu. Sedangkan yang lainnya mungkin fasilitasnya tidak semewah itu begitu. Dan dijelaskan mereka juga mendapatkan garlan, ya. Dan ketika garlannya mulai layu, artinya waktu untuk kenikmatannya di surga mulai habis begitu, ya. Karena itu kadang-kadang di surga juga ada kenapa kok dia menikmati lebih banyak, fasilitasnya lebih banyak begitu, saya kok begini gitu, ya. Jadi itu, ya, seorang bisa menikmati ataupun lebih banyak ataupun tidak sesuai dengan sejauh mana kegiatan saleh yang dia peroleh, ya, seperti itu. Setelah Gurudev juga punya menjelaskan, dikutip dari Srimad Bhagavatam. Jadi memang betul di surga itu disediakan gadis-gadis surgawi untuk melayani orang-orang yang ada di sana, ya. Dan gadis-gadis surgawi itu kalau musim panas dia badannya dingin seperti AC begitu, sejuk gitu, ya. Kalau musim dingin badannya hangat begitu, ya. Jadi siapa yang mau ke surga boleh menikmati di sana. Karena itu teman-teman tetangga kita, mereka ingin mendapatkan yang 47 ataupun beberapa bidadari, ya, di sana. Tapi kita sebagai penyembah kita tidak ingin pergi ke sana. Mau singgah ke sana? Hah? Singgah aja. Ya. Nah, singgah sebentar nanti. Mau liburan di sana. Nanti lupa lagi. Asik dalam liburan nanti lupa mau kemana. Ya. Ya. Di sana tidak ada kesempatan untuk preaching di surga. Jadi seperti Yudhistira juga diberikan kesempatan melihat sebelum langsung ke surga, diberikan melihat-lihat ke neraka sebentar bagaimana hukuman orang di neraka seperti itu. Dan Duryodhana jelasnya seperti pertama diberikan dia jalan-jalan di surga, ya. Tapi setelah itu, setelah melihat bagaimana kenikmatan di surga, akhirnya dia dihukum. Ya. Apa betul seperti itu ceritanya, ya? Ya. Di Chandogya Upanishad describe the Vedic sacrificial process. Dalam Chandogya Upanishad dijelaskan proses daripada korban suci Veda.
On the sacrificial altar, 5 kinds of offering are made into 5 kinds of fire. Jadi di dalam altar korban suci itu, ya, di 5 jenis persembahan dipersembahkan kepada 5 jenis api. The 5 kinds of fire are conceived of as the heavenly planet, cloud, the earth, man, and woman. And the 5 kinds of sacrificial offering are faith, enjoyer, the moon, the rain, grain, and semen. Ya. Jadi 5 jenis api yang dijelaskan di sini, yang berada di sorga, yang di planet-planet sorga, yaitu mendung, ya, bumi, ya, kemudian manusia, wanita, dan ya, heavenly planet. Cloud artinya mendung, bumi, manusia, dan perempuan. Dan 5 jenis korban suci, persembahan korban suci, ya, yang terdiri daripada 5 juga, yaitu faith artinya keyakinan, kemudian enjoyer, penikmat, kemudian bulan, hujan, biji-bijian, dan air mani, semen. Ya. In the process of sacrifice, the living entity make specific sacrifices to attain specific heavenly planet and consequently reach them. Dalam proses korban suci ini, sang makhluk hidup membuat berbagai macam korban suci tertentu, ya, untuk mencapai surga, untuk mencapai planet-planet surga, dan akhirnya mereka mencapai tempat ataupun tempat surga itu. When the merit of sacrifice is exhausted, ketika hasil baik daripada korban suci itu telah habis, the living entity descended to the earth in the form of a rain. Maka sang jiwa ataupun makhluk hidup ini kembali jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Ya, jadi ketika hujan turun, itu juga roh-roh yang tadinya sudah menikmati di surga ikut jatuh juga. Gitu. Jadi langsung jatuh bersama hujan. Then take on the form of grain. Ya. Kemudian dia masuk, hujan itu masuk ke dalam bentuk biji-bijian, beras, kacang-kacangan, dan sebagainya, seperti itu. Ya. And are eaten by men and transformed into semen. Dan kemudian biji-bijian, beras, dan sayuran itu kita makan, maka itu berubah masuk ke dalam air mani sang jiwa itu. Ya. Which impregnate a woman, and those delighting and say once again attain the human form to perform sacrifice, and so repeat the same cycle. Dan kemudian masuk ke dalam dimakan oleh kita makan, kemudian itu menjadi air mani ditumpahkan kepada istri, dan istri mengandung, lahir lagi menjadi manusia seperti itu. Sudah lahir lagi melakukan kegiatan saleh ataupun kegiatan buruk seperti itu. Nah, begitulah proses kelahiran kematian itu terjadi seperti itu. In this way, the living entity perpetually come and goes on the material path. Ya, itulah caranya ataupun jalannya sang makhluk hidup ataupun sang jiwa itu, ya, berputar terus dalam perputaran kelahiran dan kematian, ya, dalam jalan material ini. The Krishna consciousness person, however, avoids such a sacrifice. Karena itu kita di dalam kesadaran Krishna, kita menghindari korban suci seperti itu. Ya. He take directly to Krishna consciousness, dan kita langsung mengambil atau mengikuti proses kesadaran Krishna ini, and thereby prepare himself to return to Godhead. Dan dengan mengikuti proses kesadaran Krishna ini, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk
pulang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi sudah mengerti perbedaan jelas antara jalan karma kanda ataupun jalan korban suci, naik ke surga, ataupun jalan penuh dosa masuk ke neraka, akhirnya lahir lagi, ya, untung menjadi manusia tapi lagi melakukan hal yang sama, lagi perputaran yang sama. Tapi kita di dalam Saran Krishna ini kita tidak mengikuti proses yajna seperti itu. Yajna kita apa? Hari nama, Hari nama, Hari nama, Ewa Kevalam. Kalau nastewa, 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 Gabir Anyata. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ya, dengan kirtan, dengan japa, dengan melakukan pelayanan, arati dan sebagainya. Itu semua proses adalah untuk melatih diri kita supaya semakin kusuk, semakin terikat dengan proses kesetaraan Krishna ini, dengan proses bakti ini, sehingga ini menjadi keterikatan kita, menguatkan ingatan kita, kesadaran kita, dan pada akhir hidup kita ingat dengan semua kegiatan ini, kita langsung pulang ke dunia rohani. Ya. Jadi prosesnya mirip. Mereka yang terikat dengan kegiatan material, mereka kusuk dalam kegiatan material. Mereka sedang mempersiapkan tempat di surga ataupun tempat di neraka, seperti itu. Tapi kita tidak mau ke surga ataupun ke neraka, tapi kita mau ke mana? Mau ke Goloka Vrindavan. Ya. Impersonalist commentators on the Bhagavad Gita unreasonably assume that Brahman take the form of Jiva in the material world, and to substantiate this, they refer to chapter 15, verse 7 of the Bhagavad Gita. But in this verse, the Lord also speaks of the loving entity as eternal fragment of myself. Ya, tapi para komentator ataupun yang memberikan para impersonalis yang memberikan penjelasan teratas Bhagavad Gita, komentar terhadap Bhagavad Gita, secara tidak beralasan mereka mengatakan bahwa Brahman mengambil bentuk daripada jiwa di dunia material ini, dan untuk membenarkan pandangan mereka ini, mereka mengutip sloka dari bab 15 sloka 7 dari Bhagavad Gita. Tapi di dalam sloka ini Tuhan juga menyampaikan bahwa sang makhluk hidup itu adalah sebagai fragmental ataupun percikan kekal dari Tuhan Yang Maha Esa ataupun dari Krishna sendiri. Ya. The fragmental of God, the living entity, may fall down into the material world, but the Supreme Lord Achyuta never fall down. Jadi sebagai percikan-percikan kecil dari Tuhan Yang Maha Esa ataupun sang jiwa ini, kadang-kadang bisa jatuh ke di dunia material ini, ya. Tapi Tuhan tidak pernah jatuh ke dunia material. Walaupun beliau muncul di dunia material ini bukan karena jatuh. Tidak seperti kita mendapatkan badan material ini karena kita jatuh. Artinya dari posisi yang sebenarnya sebagai marginal potensi, ya. Jadi karena ketika kita ingin menikmati dunia material ini, kita jatuh ke dunia material ini dan mendapatkan badan-badan material. Tetapi Sri Krishna ketika beliau muncul di dunia material ini, beliau bukan karena jatuh, tapi karena beliau ingin berlila di dunia material ini untuk menarik perhatian kita. Di dalam bab terakhir dari bab 9 Srimad Bhagavatam itu jelaskan
Sri Krishna dan bersama Balarama melakukan lila rohaninya di dunia material ini pada saat itu untuk kita di masa yang akan datang. Ketika itu kan di masa yang akan datang, yaitu pada saat kita lahir sekarang di Kaliuga ini, supaya kita bisa membaca itu. Karena lila-lila Tuhan Yang Maha Esa itu akan dicatat oleh para sadhu guru Waisnawa ataupun para risi, sehingga kita bisa membacanya, menikmatinya, mendengarkannya, mendiskusikannya sekarang seperti itu. Dan apa tujuannya? Supaya kita tertarik kepada semua kegiatan-kegiatan rohani itu. Jika kita mulai tertarik dan menjadi terikat dengan kegiatan-kegiatan rohani Tuhan, maka ini adalah kesuksesan hidup kita sebagai manusia. Itu maksudnya. The fragmentation of God, the loving irritate is may fall down, but Achyuta never fall down. Therefore, this assumption that the Supreme Brahman assume the form of jiwa is not acceptable. Jadi pendapat mereka yang mengatakan bahwa Supreme Brahman ataupun Tuhan mengambil bentuk lahir menjadi jiwa, itu tidaklah benar. Karena Tuhan Yang Maha Esa bukan jiwa. Beliau adalah Supreme Jiwa. Beliau adalah personality Tuhan Yang Maha Esa yang sama, yang kekal. Karena Tuhan disebut Wibu, artinya yang maha besar, maha agung, maha segala-galanya. Tapi sang makhluk itu disebut Anu. Anu artinya yang sangat kecil. Tuhan memiliki kekuatannya Satchit Ananda yang kekal, penuh pengetahuan dan penuh kebahagiaan. Kita di bawah pengaruh di dunia alam material ini, kita menjadi Asat, Acit dan Nirananda. Asat artinya kita tidak kekal, karena kita mendapatkan mempersamakan diri dengan badan material ini, kita menjadi asat, menjadi tidak kekal. Acit artinya kita penuh dengan kebodohan, kegelapan. Dan Nirananda artinya kita tidak pernah berbahagia. Kita selalu sedih, merata, murung dan sebagainya. Tapi Krishna tidak pernah jatuh di dalam pengaruh dunia material ini. Karena itu beliau selalu di dalam tataran Satchit Ananda Wigraha, kekal, penuh pengetahuan dan penuh kebahagiaan. Itu perbedaannya. It is important to remember that in Vedic literature, Brahman or the loving entity is distinguished from Param Brahman, the Supreme Lord. Dan kita hendaknya selalu mencatat, selalu ingat bahwa sang makhluk hidup, sang jiwa ini disebut Brahman. Tadi sudah jelaskan. Dan Tuhan Yang Maha Esa disebut apa? Paramatma ataupun Param Brahman. Jadi perbedaannya sangat jelas. Tapi para Mayawadi berpikir, itu sama aja. Apa bedanya begitu? Karena itu mereka ada istilah Nirguna Brahman dan Saguna Brahman gitu. Brahman katanya, mereka mengatakan Tuhan itu Brahman. Yang Nirguna Brahman artinya Brahman yang tidak tersentuh oleh tiga sifat alam ketika beliau ada di alam rohani. Ketika beliau turun ke dunia material ini menjadi Saguna Brahman, artinya Brahman yang dipengaruhi oleh tiga sifat alam. Kalau Brahman dalam pengertian sang jiwa, betul di bawah pengaruh alam material ini. Tapi kalau mengacu kepada Tuhan, dia tidak pernah berada di bawah pengaruh dunia material. Karena di dalam Bhagavad Gita beliau menjelaskan Tribir guna mayir bawet ebis sarvam hitam jagat mohitam nabi janati mam ebya paramadaya. Tiga sifat alam ini, beliau yang menciptakan tiga sifat alam ini, dan beliau mengendalikan sifat alam material ini. Mam ebya param, aku berada di atas pengaruh dunia material ini ataupun triguna ini. Dan sloka berikutnya menjelaskan, Mam ewaye prabhadyante mayame. Tenaga material ini sangat sulit untuk diseberangi, untuk diatasi. Tapi mereka yang berserah diri pada diriku dengan mudah menyeberangi maya. Jadi mereka yang tidak berserah diri pada Krishna, mereka sepenuhnya di bawah cengkraman tenaga material ini. Tapi para jiwa yang sudah berserah diri kepada Krishna di dalam proses bakti ini,
mereka dengan mudah menyeberangi Maya. Ya. Nah, mari kita lihat contoh yang real adalah dalam medan perang Kurukshetra. Di medan perang Kurukshetra ada dua pihak, Pandawa dan Kaurawa. Pandawa sepenuhnya berlindung kepada Krishna, berserah diri pada Krishna. Mereka dapat menyeberangi perang yang besar itu. Sedangkan Kaurawa yang tidak berserah diri kepada Krishna dan menentang Krishna, walaupun sehebat Bhisma, Drona, Kripa Acharya, dan kalau dari segi hitungan material, setengah hari aja sudah habis Pandawa kalau tanpa Krishna. Ya, Bhisma aja menghabisi sendirian, mampu beliau. Tapi kenapa tidak? Bhisma juga tidak mampu mengalahkan Pandawa. Kenapa ada Duryodhana di sana, ada Drona di sana, guru perang lagi di sana. Ada Karna juga yang kalau dari segi kehebatan dan kekuatan melebihi Arjuna sebenarnya. Ya. Dan karena dia mempunyai baju zirah, ya, tameng yang sudah dibekali oleh dia Dewa Surya supaya dia tidak bisa ditembus senjata. Tapi kenapa juga kemudian harus menyerahkan bajunya dan sebagainya semuanya? Ya. Karena ada Krishna melindungi Pandawa. Mereka bisa sukses memenangkan perang itu, menjadi pahlawan. Ya. Karena mereka mengikuti perintah Krishna. Sedangkan para Kaurawa, ya, di bawah pimpinan Duryodhana, Krishna sudah datang untuk memberikan nasihat untuk berdamai, tapi tetap mereka ngotot, tidak, bahkan ingin menangkap Krishna, ingin memenjarakan Krishna gitu. Karena keakuhan, kesombongannya, mereka berpikir bahwa Krishna adalah manusia biasa. Ya. Dan akhirnya siapa yang gagal? Ya. Bahkan saat akhir pun Ibu Gandhari ingin memberikan segala kekuatannya kepada Duryodhana. Ya, disuruh datang ke Lanya. Kemudian Krishna tahu, kamu udah tua begini mau datang kepada ibumu telanjang, nggak malu kamu gitu. Ibu saya menyuruh saya harus nanya, malu dong gitu. Jangan pakai daun pisang aja gitu tutupi badan bagian rahasiamu gitu. Pakai daun pisang. Karena daun pisang itu tidak tembus pandang gitu. Jadi Krishna melindungi Pandawa. Kalau tidak begitu, Bima tidak bisa mengalahkan Duryodhana kan. Dan juga karena Bima sudah bersumpah, karena dia ketika dia menghina Drupadi, dia menepuk pahanya, mendorong Drupadi duduk di atas pangkuannya. Dan Bima sudah mengatakan, aku akan menghancurkan pahamu nanti. Jadi sumpah-sumpah itu kan harus dipenuhi. Bagaimana Krishna menjaga semuanya itu supaya berlangsung dengan baik kan? Dan sekarang pilihannya, apakah kita ingin berserah diri sepenuhnya pada Krishna, di bawah perlindungan Krishna, ataupun kita mau menunjukkan kehebatan kekuatan kita sendiri, ya, menikmati dunia material ini, jadi mengikuti jalan Pandawa atau jalan Kaurawa, ya, seperti itu. Oke, sampai di sini. Apakah mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Dari pelajaran tadi dari Pak sampaikan, saya ada dua pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama, pada saat kita jatuh ke dunia ke bumi ini, kita menerima orang tua. Tapi pada saat kita ke neraka, kita tidak menerima orang tua, langsung menerima badan yang sesuai dengan bisa dihukum juga. Ya. Terus bagaimana jika kita ke surga atau ke dunia rohani? Apakah kita menerima badan langsung sebagai para dewa atau sebagai para gopi dan sebagainya, atau kita menerima orang tua? Ya, pertanyaan pertama. Iya. Jadi hanya yang lahir di bumi ini, di dunia material ini, di media bumi ini, mereka mendapatkan badan-badan material. Sedangkan yang jatuh ke neraka, mereka diberikan disebut dengan jatana sarira. Ya. Sama seperti orang masuk penjara ataupun tahanan seperti KPK, para koruptor itu kan diberikan rompi orangnya. Ya. Kalau
para nabi kan secara baju biru ya, ya seperti itu. Jadi supaya mengidentifikasi mereka merasakan ketika mereka mendapatkan hukuman itu, seperti itu. Kalau ke surga juga tidak mereka dilahirkan melalui orang tua di sana, langsung mendapatkan badan-badan tertentu. Ya. Kalau pulang ke dunia rohani tidak perlu orang tua lagi karena ya langsung mendapatkan badan rohani. Bahkan beberapa di antara penyembah-penyembah yang kita baca di seperti apa namanya siapa yang di India Selatan itu yang terkenal mereka naik ke pesawat rohani dengan badan materialnya seperti itu kan. Jadi tergantung pada bagaimana Krishna memutuskan ya sesuai dengan pengabdian cinta bakti rohani mereka ya, mereka mendapatkan badan spiritual seperti itu, tidak memerlukan orang tua lagi di sana ya. Dan guru kerohanian yang menjaga di sana, menuntun di sana lebih lanjut seperti itu biasa. Karena guru-guru kerohanian yang murni seperti Prabhupada, Gurudev dan yang para acarya ya, beliau semuanya adalah teman-teman intim Krishna, para gopi, para manjari, turun ke dunia materi ini untuk dikirim untuk menyelamatkan orang yang jatuh seperti kita ini, seperti itu ya. Dan jika kita juga mengikuti apa yang diajarkan oleh para acarya kita ya, beliau adalah disebut sebagai Nitya Siddha ya, artinya sempurna sepenuhnya, tidak pernah jatuh dalam keadaan material apapun. Tapi ketika kita mengikuti Nitya Siddha, akhirnya kita menjadi sempurna, menjadi disebut sebagai Sadhana Siddha ya. Ketika dalam tingkatan Siddha sama gitu. Artinya kita diberikan badan rohani, bisa pulang ke dunia rohani dan melakukan pelayanan di sana sebagai apa saja sesuai dengan apa keinginan apa yang diputuskan oleh guru-guru kita di sana dan sebagainya seperti itu. Ya. Pertanyaan yang kedua, silakan. Dalam logika Krishna mengatakan bahwa orang yang mencapai tempat tinggal itu, maksudnya mencapai tempat dunia rohani, ya, tidak akan kembali lagi ke dunia rohani. Ya. Terus kata jatuh ini datang dari mana? Kita jatuh dari mana? Tadi sudah dijelaskan dari apa namanya, ada tenaga antara, ya, seperti pantai kan ada tepi laut, ada lautan, ada daratan, dan garis pantai itu yang disebut dengan tatasta. Ya. Dan jiwa kita sebagai jiwa disebut sebagai tatasta jiwa. Ya, berada di antara dunia rohani dan dunia material. Ketika kita mengembangkan keinginan untuk melakukan pelayanan bakti, maka kita dilindungi oleh tenaga spiritual yang disebut Yoga Maya Sakti. Ya, di bawah Yoga Maya Sakti ini ketika kita melakukan pelayanan bakti makin sempurna, kita naik pulang ke dunia rohani. Ya, tapi ketika kita mengembangkan keinginan untuk menikmati dunia material ini, dari sanalah kita disebut kita jatuh. Itu dalam cengkraman material kita diberikan badan material, lakukan aktivitas material. Karena itu tadi jelaskan listrik kita melakukan karma, kegiatan-kegiatan untuk kepuasan diri kita seperti itu. Ya. Makasih. Ya. Yang lainnya ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Untuk semendahat atas perhatiannya, kita jumpa besok pagi lagi. Hari itu. Srimad Bhagavad Gita Mahapanisa, Jai Srila Prabhupada ki, Jai Gurudev ki, Sisi Gauranitai ki, Jagannath Balarang Subhadra ki, Sisi Radha Rasa Bihari ki.